Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pengantar mekanika tanah. Kali ini pertemuan 11 dan 12. Jadi digabung karena materialnya itu cukup berhubungan. Dalam mengikuti materi perkuliahan ini via video, mungkin lebih baik kalau kamu punya hard copy-nya dari bahan kuliah ini, atau bisa lihat bahan soft copy di media yang lain, di handphone misalnya, kamu ngeliat videonya di laptop gitu ya, jadi bisa ngikutin. Oke, untuk pertemuan 11-12 ini kita masuk ke persamaan kontinuitas atau kesenantiasaan. Jadi kalau subbab terdahulu kita udah membicarakan permasalahan-permasalahan yang sederhana. Misalnya menghitung banyaknya air yang mengalir melalui tanah, itu diperlukan hukum Darcy. Dalam keadaan yang sebenarnya, air itu mengalir dalam tanah nggak hanya satu arah, tapi juga nggak seragam untuk seluruh luasan yang tegak lurus dengan arah aliran. Untuk permasalahan-permasalahan seperti itu, perhitungan aliran air tanah pada umumnya dibuat dengan menggunakan grafik-grafik yang dinamakan jaringan aliran atau flow nets. Ya, dan konsep jaringan aliran ini didasarkan pada persamaan kontinuitas Laplace yang menjelaskan mengenai keadaan aliran tunak untuk suatu titik di dalam massa tanah. Jadi kita perlu menurunkan persamaan Laplace yang mempunyai bentuk diferensial tersebut. Coba kita tinjau sebaris turap yang telah dipancang sampai dengan kedalaman lapisan tanah yang tembus air seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini ada turap, dinding turap itu untuk menahan air yang di sebelah hilir dari hulu ya, ini ke hilir. Di sini ada ketinggian air di hulu 11 H1. Kalau di hilir itu H2 ketinggiannya. Oke. Kemudian di sini ada semacam pengukur tekanan, semacam pipa atau tabung. Di sini ada titik A dengan lebar dan tinggi dx dan dz. Oke. Nah, turap tersebut dianggap kedap air, jadi nggak tembus air di turap tersebut, dan aliran keadaan tunak dari bagian hulu ke bagian hilir melalui lapisan tembus air adalah aliran dalam dua dimensi. Jadi nanti akan ada air yang mengalir dari sini ke sini. Itu kemungkinannya. Oke. Nah, untuk aliran pada titik A, kita perhatikan suatu elemen tanah yang berbentuk kubus. Ini. Kubus tanah tersebut mempunyai ukuran dx, dy, dan dz. Yang kelihatan hanya dx dan dz. Kalau dy-nya itu ke sebelah sana, sehingga tidak nampak di gambar, seperti kubus ya. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Biasanya sama. Kalau kubus itu semua sisinya itu sama, atau rusuknya. Nah, kubus tanah itu mempunyai ukuran dx, dy, dz, dan seperti yang telah diperbesar gambar 416b. Ini 416a, 416b-nya mungkin nggak dicantumkan. Anggaplah bahwa Vx dan Vz adalah komponen kecepatan pada arah horizontal dan vertikal. Jadi nanti di sini ada komponen kecepatan Vx, di sini ada komponen kecepatan Vz. Berarti kecepatan air horizontal, kecepatan air vertikal. Jumlah air yang mengalir masuk ke dalam kubus tanah per satu satuan waktu dalam arah horizontal adalah sama dengan Vx dikalikan dy dz. Oke. Jadi kan kita jumlah air. Jumlah air berarti jumlah air yang masuk melalui sumbu X. Kenapa Vx kali dy kali dz? Kenapa? Kamu ingat lagi kalau mencari jumlah air, dia akan jumlah air yang mengalir melalui satu tampang. Kalau kita lagi bahas sumbu X, berarti luas tampang yang dihadapi oleh air di sini adalah dz dikalikan dy. Bentuk segi empat. Segi empat sama sisi ya. dz sama dy. Dy nggak kelihatan di gambar. Dan kecepatan yang berlaku adalah kecepatan X. Jadi jumlah airnya adalah Vx dikalikan luas penampang di sebelah sini. dz dikalikan dy. Makanya jadi Vx dy dz. Kalau arah vertikal,
VZ dx kali dy. Karena vertikal dz, VZ sama dengan dx kali dy. Karena luas penampang yang dilewati adalah dx dan dy, kecepatan yang dipakai adalah VZ. Oke. Jumlah air yang mengalir keluar dari kubus tanah per satu satuan waktu dalam arah horizontal dan vertikal adalah sekian. Ya. Dan sekian. Ini adalah vertikal, ini adalah horizontal. Oke, dan dengan menganggap ini nggak diturunkan lagi karena ini panjang sekali penurunannya. Ini hanya untuk kamu tahu penurunan atau sumber analisisnya ya. Dengan menganggap bahwa air tidak termanfaatkan atau incompressible dan tidak terjadi perubahan volume dalam massa tanah, maka jumlah air yang mengalir masuk seharusnya sama dengan jumlah air mengalir keluar dari elemen tanah berbentuk kubus. Jadi air yang masuk itu kan bagian ini ditambah bagian ini, itu yang masuk. Ini yang keluar Vx dan Vz. Oh, terbalik. Yang ini yang masuk, yang ini yang keluar, ini yang masuk tadi. Ya. Yang masuk ini yang di atas ini tambah ini. Kalau yang keluar kan yang ini. Oke, jadi harusnya yang keluar dikurangi yang masuk itu harusnya 0. Akhirnya disederhanakanlah persamaan ini, tinggallah seperti ini. Oke. Dengan menggunakan hukum Darcy, kecepatan aliran dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi Vx bisa dijabarkan. V kan K kali I. Jadi kalau Vx maka K untuk X dan I untuk X. Ini disederhanakan atau dijabarkan, Ix-nya adalah ini. Kalau Vz demikian juga, jadinya seperti ini. Kx dan Kz adalah koefisien rembesan dalam arah horizontal dan vertikal. Kx vertikal, Kx horizontal, dan ini vertikal ya. Dari persamaan-persamaan 443 dan 444 yang ini dan dua buah persamaan ini bisa digabung menjadi seperti ini. Oke. Apabila tanah adalah isotropik, yang berarti bahwa besar koefisien aliran ke segala arah adalah sama. Isotropik itu sama ininya ya. Komponennya itu sama. Berarti koefisien segala arah sama, sehingga koefisien sumbu horizontal dengan vertikal sama, Kx dengan Kz, sehingga bisa ganti aja menjadi K. Jadi karena Kx dan sama dengan Kz, maka K ini bisa dihilangkan, ini menjadi ini. Oke. Nah, kita masuk ke bagian jaringan aliran. Persamaan kontinuitas dalam media yang isotropik mewakili dua kelompok grafik yang saling tegak lurus sama lain, yaitu garis aliran dan garis ekipotensial. Garis aliran adalah garis sepanjang mana butir-butir air akan bergerak dari bagian hulu ke bagian hilir sungai melalui media tanah yang tembus air. Sedangkan garis ekipotensial adalah garis sepanjang mana tinggi potensial di semua titik pada garis tersebut adalah sama. Jadi kita lihat ini ya, supaya lebih jelas. Ini hulu, ini hilir. Ini ada ketinggian H1, ini H2, dan ada turap di sini. Nah, garis aliran itu garis yang terbentuk di dalam tanah yang menggambarkan perjalanan air ya dari hulu ke hilir. Nah, ini adalah garis aliran. Sementara garis ekipotensial itu adalah garis di mana titik-titik di garis ekipotensial tersebut itu menunjukkan tinggi tekanan yang sama. Ya. Tinggi potensial semua titik pada garis tersebut adalah sama. Contohnya ini. Nah, ini kan garis aliran. Garis ekipotensial itu ini. Dari mana Pak kita tahu garis ekipotensial itu, atau kita buktikan garis ekipotensial itu tinggi potensialnya sama? Lihat, titik ini dipasang semacam tabung. Titik ini juga dipasang tabung. Oke. Dan kalau tinggi air di sini sama di sini itu sama,
Berarti titik ini sama titik ini itu mempunyai tinggi potensial yang sama. Oke. Nah, biasanya garis aliran juga tegak lurus garis aliran. Jadi kalau kamu bingung, garis alirannya pasti dari hulu ke hilir, sementara ekipotensial itu pasti tegak lurus dia. Tegak lurusnya di perpotongan. Di sini tegak lurus. Oke. Ini Kx sama dengan Kz dengan K. Kalau tanah isotropik itu koefisien rembesan di sumbu Y dan sumbu X itu sama, yaitu K saja dipakai. Oke. Nah, apa itu jaringan aliran? Jaringan aliran itulah kombinasi dari beberapa garis aliran dan garis ekipotensial. Nah, buat apa kita pakai jaringan aliran? Itu untuk menghitung aliran air tanah, untuk memperkirakan, ya. Dalam pembuatan jaringan aliran, garis-garis aliran dan ekipotensial digambar sedemikian rupa sehingga garis ekipotensial memotong tegak lurus garis aliran dan elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Ini elemen-elemen aliran. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini garis aliran yang pertama, garis aliran yang kedua, dan garis aliran yang ketiga. Dia dari hulu ke hilir, itu arah aliran. Kemudian garis ekipotensial, dia di sini tegak lurus, sini tegak lurus, sini tegak lurus, dan disambung. Berarti sepanjang titik ini energi atau tinggi potensial pada tanah tersebut sama. Ini juga, ini adalah garis ekipotensial. Oke, dan elemen yang dikatakan nomor 2 ini elemen aliran dibuat kira-kira mendekati bentuk bujur sangkar. Ini elemen aliran maksudnya yang ini. Yang ini. Nah, ini petak ini itu dibuat mendekati bujur sangkar. Nah, tentu tidak bujur sangkar, tapi mendekati bujur sangkar. Oke. Nah. Kemudian di sini ada NF dan ND. Apa itu NF dan ND? NF itu adalah jumlah kotak aliran, ya, bidang. Nah, ini ND adalah bidang kehilangan energi potensial, itu ND. Sedangkan satu lagi adalah NF. NF itu kalau di teori di sini adalah tidak dikasih tahu, ya. Oke, jadi NF di sini ada NF dan di sini ada ND. Apa itu NF dan apa itu ND? ND itu adalah saluran aliran. NF itu adalah bidang energi potensial. ND saluran aliran. Kalau ini kan garis aliran. Tapi nanti ada saluran aliran. Saluran aliran itu bidang ini semua, tapi dia dari hulu ke hilir semuanya. Ya, itu ND. Kalau NF adalah bidang energi potensial. Cara menghitungnya, kalau ND itu dia sejalan sama garis aliran. Jadi ND-nya ini. Ada berapa kotak? Kamu hitung, itulah dia ND. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah dia. Kalau NF itu bidang energi potensial dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat ya, di bawah ini adalah lapisan kedap air. Jadi semuanya sama. Di setiap saluran itu semuanya sama. Contohnya ND kan 6. Kalau dihitung dari yang sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling akhir juga 1, ini luas. 2, 3, 4, 5, 6.
NF bagaimana? Sama juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Ya, ingat ND itu saluran aliran dari sini hitungnya. NF itu dari sini ke sini hitungnya. Oke. Nah, gambar 417B ini gambar jaringan aliran yang lengkap. Contoh lain dari jaringan aliran dalam lapisan tanah tembus air yang isotropik itu pada gambar 418. Tidak dicantumkan di sini. Tapi penggambaran bagaimana caranya menggambar jaringan aliran itu harus dicoba-coba berkali-kali. Selama menggambar jaringan aliran harus diingat kondisi batasnya. Untuk jaringan aliran ditunjukkan pada gambar 417B yang ini. Keadaan batas yang dipakai adalah 1. Permukaan lapisan tembus air pada bagian hulu dan hilir dari sungai adalah garis-garis ekipotensial. Itu garis AB dan DE. AB dan DE. Ini adalah garis ekipotensial yang pertama. Garis ekipotensial kedua yang ini. Yang ketiga yang mana? Yang ini. Itu. Nah, ini adalah dianggap lapisan tembus air yang pertama. Karena AB dan DE tadi adalah garis ekipotensial, maka garis-garis aliran harus memotongnya tegak lurus. Nah, ini kan ekipotensial, maka garis aliran itu harus tegak lurus. Mulailah dari sini, mulailah dari sini, mulailah dari sini. Batas lapisan kedap air yaitu garis FG adalah garis aliran. FG itu adalah lapisan kedap air. Ini adalah garis aliran. Oke, begitu juga permukaan turap kedap air ACD. Ini garis aliran ACD. Itu garis aliran. Dia kan sejajar sama ini ya, sejajar sama ini, hampir sejajar lah. Dan garis-garis ekipotensial memotong ACD dan FG tegak lurus. Garis-garis ekipotensial ini contohnya memotong tegak lurus ACD dan FG. Itu peraturannya ya. Nah, bagaimana cara menghitung rembesan dari satu jaringan aliran? Dalam jaringan aliran, daerah di antara dua garis aliran yang saling berdekatan dinamakan saluran aliran. Itu tadi yang kita hitung ini ya, ND. Itu saluran aliran. Nah, apabila H1 kecil, H2 kecil, H3 kecil, H4 sampai Hn adalah muka piezometrik yang bersesuaian dengan garis ekipotensial. Ini muka piezometrik, ini kan piezometrik nih. Nanti kalau dipasang piezometrik ada H kecil, ada H1, ada H2, H3. Tabung yang dipasang di situ. Kalau H1, H2 sampai Hn adalah muka piezometrik yang bersesuaian dengan garis ekipotensial, maka kecepatan rembesan yang melalui saluran aliran persatuan lebar. Kenapa persatuan lebar? Seperti pertemuan yang lalu, lebarnya kan nggak tergambar di gambar tadi, dan kita anggap itu 1 meter, ya. Sehingga kalau ada apa-apa pasti per satu satuan lebar. Nah, dapat dihitung kecepatan rembesannya dengan cara yang diterangkan di bawah ini. Dalam hal ini tidak ada aliran yang memotong garis aliran, maka delta Q1 sama dengan delta Q2 sama dengan delta Q3 sama dengan delta Q. Ini adalah jumlah air yang melewati saluran aliran. Oke. Delta Q itu kan seperti rumus Darcy, jumlah air yang mengalir persatuan waktu adalah KIA. Q sama dengan K kali I dikalikan A. Kalau nggak ada ini bahasan sebelumnya. Jadi ditulis ini K, ini adalah I ingat rumus gradien hidrolik adalah H per L atau delta H per L. Delta H kan H1 kurang H2 per L, L1, kemudian dikalikan dengan L1 itu sama dengan bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Oke. Jadi H1 kurang H2 itu sama dengan H2 kurang H3 sama dengan H3 kurang H4 itu sama dengan H besar per N D. Oke. ND adalah jumlah kotak tadi, jumlah kotak pada saluran
aliran, ya. Sehingga delta Q dari sini ini bisa langsung dirubah menjadi K dikalikan H besar per ND. Apa itu H besar? H besar adalah perbedaan tinggi muka air pada bagian hulu dan bagian hilir, yaitu ini kan H1 kurang H2, itulah H. Oke. ND banyaknya bidang bagi kehilangan energi potensial. Itu adalah jumlah kotak saluran aliran. Pada gambar 417A, satu saluran aliran, H-nya adalah H1 kurang H2 dan ND 96. Nah, ini. Ya. ND-nya 6 itu 2, 3, 4, 5, 6. Kalau banyaknya saluran aliran dalam jaringan aliran sama dengan NF, maka banyaknya air yang mengalir melalui semua saluran persatuan lebar dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau ND kan jumlah di kotak saluran aliran, NF lah jumlah kotak untuk bidang energi potensial. Tapi kan kita tadi bahas kalau ini kan satu saluran. Ada berapa saluran untuk ND? Ada 4, sama dengan jumlah NF. Ya, kan ini 1, 2, 3, 4. Padahal ND-nya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa saluran? Ada 4. 4 itu kan sama dengan jumlah bidang energi potensial. Jumlah kotak yang ini 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau rumus tadi ini hanya satu aliran, satu saluran aliran. Tapi kalau totalnya harus dikali dengan NF. Nah, sebanyak NF dia ada. Jadi Q ini adalah sudah total semua, ya. Kalau tadi kan delta Q ini, delta Q1, ini delta Q2, ini delta Q3, delta Q4. Tapi kalau mau Q-nya, delta Q tadi dikalikan 1, 2, 3, 4, yaitu sejumlah NF. Makanya rumusnya menjadi Q sama dengan K kali H kurang kali NF per ND. Ini adalah cara mencari berapa banyaknya jumlah air yang mengalir melalui semua saluran. Jadi kalau mau tahu berapa banyak air yang mengalir dari hulu ke hilir, itu rumusnya tadi. Kalau hanya satu saluran, cukup delta Q. Tapi kan biasanya kita perlu semua data berapa sih air yang merembes dari hulu ke hilir. Oke. Bagaimana kalau dalam menggambar jaringan aliran, semua elemennya nggak harus dibuat bujur sangkar. Persegi panjang juga bisa, cuma perlu diingat bahwa agar perhitungan dapat mudah dilakukan, lebih baik perbandingan antara lebar panjang sama semua. Jadi misalnya ini kan kotaknya mungkin agak susah, pada beberapa kasus susah dibuat kubus, ya, terpaksa dibuat persegi panjang. Tapi dalam membuat yang ini harus perbandingan B-nya, lebarnya sama panjangnya harus sama antara satu kotak dengan kotak yang lain. Kalau misalnya ini kan 2, ini 3 perbandingannya, maka di kotak ini juga 2:3. Sehingga kalau dibandingkan B1 per L1 itu perbandingannya sama, B2 per L2, B3 per L3 jadi N. Ya. Oke. Nah, itu hanya cukup pengayaan aja itu. Tapi juga bisa dicari kalau satu saluran delta Q sama dengan KH N, 1N saja tadi per ND. Tapi kalau mau total seluruh jaringan, maka dikalikan sama NF. Oke. Nah, ini jaringan aliran di bawah bendungan. Kalau tadi turap kan hanya satu dinding. Kalau bendungan seperti ini, bendungan itu adalah bendungan atau salah satu bangunan air, ya. Nanti kalau airnya tinggi, ini melimpah airnya ke hilir. Nah, di sini kenapa perlu kita gambar jaringan aliran? Kenapa perlu kita tahu rembesan, jumlah air rembesan dari hulu ke hilir? Karena nanti gaya rembesan ini harus dihitung keamanannya, jangan sampai menggulingkan ini. Jadi dihitung stabilitas bendungan. Makanya ilmu mekanika tanah itu penting, dan ilmu yang berkaitan dengan air tanah termasuk untuk menghitung rembesan itu penting.
Nah, di sini berapa NF dan berapa ND? Coba kamu hitung. ND kan saluran aliran, tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau NF itu jumlah bidang energi potensial dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini dia nih. NF 4, ND-nya 8. Ya. Kalau mau cari satu saluran saja pakai rumus delta Q. Kalau mau cari Q semuanya total yang air yang melewati, pakai rumus Q saja, jangan ada delta Q-nya. Nah, bagaimana kalau kasusnya itu ada saluran yang seperti tadi, dia nggak bisa dibuat kubus, tapi lebih menyerupai persegi panjang, ya. Terutama itu pada kalau seperti persegi panjang ya silakan pakai rumus yang ini. Nah, yang ini ada N-nya ya, rasio antara B per L. Tapi kalau yang seperti ini kan di ujungnya gimana? Kalau di sini satu kotak ini perbandingan L per B-nya 1. Atau kotak ini perbandingan L per B-nya 1 juga. Tapi kalau ini kan terbuka lebar seperti itu ya. Sehingga L per B-nya bukan 1 per 1, tapi 1 per 0,38. Nah, bagaimana cara mencari Q-nya, jumlah total air yang mengalir di sini? Ya, jangan sedih ya, tinggal dijumlahin aja. Delta Q1 kan ini. Delta Q2 kan ini. Ya. Kalau delta Q3 pakai rumus yang tadi, rumus yang menggunakan N ini. Nah, jadi sama rumusnya K per ND kali H, tapi dikalikan sama 1/0,38 dikalikan 0,38 saja di sini. Perbandingan lebaran panjangnya adalah 0,38. Jadi ini kan 1 ini 1/0,38 dipakai 0,38. Sehingga kalau kita totalkan semuanya, ini delta Q1 tambah delta Q2 tambah delta Q3 hasilnya adalah ini 2,38 kH per ND. Oke. Nah, kalau tadi kan jaringan aliran pada tanah isotropik. Kalau Kx sama Kz-nya itu sama. Bagaimana kalau koefisien rembesan horizontalnya dengan koefisien horizontal vertikal itu berbeda, maka ada Kx dan Kz. Nah, cara mencari jumlah air yang mengalir atau yang merembes itu tinggal digunakan ini saja. Kalau tadi kan cukup K di sini. Tapi karena ada Kx dan Kz, maka dibuatlah akar Kx dikalikan Kz. Yang lainnya sama, H NF per ND. Nah, ini contoh soal. Suatu jaringan aliran dari aliran air di sekitar sebuah jajaran turap dalam lapisan tembus air. Diketahui Kx sama dengan Kz sama dengan K adalah 5 kali 10 kali 3. Berarti ini tanah isotropik karena Kx-nya sama dengan Kz. Oke. Ditanya apa? Berapa tinggi di atas permukaan tanah air akan naik apabila piezometer diletakkan pada titik A, B, C, D. Piezometer itu tabung yang diletakkan di titik-titik yang pengen kita tinjau tekanannya atau tinggi potensialnya. Nah, berapa tinggi air naik kalau piezometer ditaruh di A misalnya? Ini kita taruh tabung di sini. Berapa tinggi air yang naik? Kalau di B ditaruh berapa? Kalau di C ditaruh piezometernya berapa? Kalau di D ditaruh berapa piezometernya? Nah, dia akan naik sebanyak tinggi potensial di titik tersebut. Oke, yang kedua ditanya jumlah rembesan air yang melalui saluran air 2 persatuan lebar. Ini kan saluran air pertama nih. Ini saluran air yang kedua. Jadi dia tanya jumlah rembesan air yang melalui saluran air yang kedua ini. Berapa per satu satuan waktu? Jadi cukup cari delta Q. Nah, yang C baru dia tanya jumlah rembesan total, berarti dicari Q. Ya, delta Q1, delta Q2 tambah delta Q3. Itu dia. Nah, bagaimana cara menjawab nomor A? Kita hitung dulu NF sama ND ya. Ini berapa ND-nya? ND 1, 2, 3, 4, 5, 6. ND sama dengan 6. NF 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ya. ND-nya 3. NF-nya 3. ND-nya 6, NF-nya 3. NF 1, 2, 3, ND-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
perbedaan tinggi energi antara bagian hulu dan hilir atau H itu sama dengan H1 kurang H2. Jadi ini kan H1, H besar 1, ini H besar 2. Perbedaannya adalah H. 15 kurang 5 adalah 10. Oke, jadi perbedaan tinggi energi bagian hulu dan hilir adalah 10. Jadi kehilangan tinggi energi antara dua garis potensial itu adalah 10/6. Ya, ingat ini pakai satuan FT, feet. Berarti sistem BG ya. Kehilangan energi antara dua garis potensial adalah 10/6. Dari mana 10/6? 10 itu kan perbedaan tinggi energi H. 6 itu adalah ND. Gitu. Antara dua garis potensial itu yang mana? Garis ekipotensial mana? Ini kan garis ekipotensial yang pertama. Ini garis ekipotensial yang kedua. Ini garis ekipotensial yang ketiga. Jadi setiap ada satu kotak untuk antara garis ekipotensial yang ekipotensial satu lagi, dia akan berkurang 10/6. Kenapa 6? 6 itu kan jumlah ininya, jumlah kotaknya. Ini kan berkurang 1/6, berkurang 1/6 lagi, 1/6 lagi, 1/6 lagi, 1/6 lagi, 1/6 lagi. Ya. Jadi 10/6. 10 itu 15 kurang 5, 10 bagi 6 kotak. Jadi setiap kotak ini akan hilang energi 1,667. Kalau kamu nggak percaya, silahkan jumlahkan aja 1,667 tambah 1,67 tambah 1,67 tambah 1,67 tambah 1,67 tambah 1,67 akan hasilnya adalah 10 ya. Atau kamu boleh mulai dari sini, 15 dikurang 1,667 dikurang 1,67 dikurang 1,67 dikurang 1,67 dikurang 1,667 dikurang 1,667, hasilnya pasti 5 feet. Itu ya. Nah, titik A itu terletak pada garis ekipotensial 1. Titik A. Ya, garis satunya di sini dianggap ya. Ini yang pertama, yang awal. Ini yang pertama, ini yang 1. Sehingga energi potensial akan drop sebanyak berapa? 1 kali 1,667. Energi potensial sini kan 15. Ya 15. Ya, ini di atas garis ini tuh 15 energi potensialnya. Tapi kita janjinya kalau setiap pindah satu kotak itu akan berkurang 1,667. Berarti tinggal, karena titik A ini adalah berada di kotak yang pertama ini, di akhir kotak yang pertama, maka tinggal dicari saja 15 energi awalnya dikurangi 1,667. 15 itu adalah energi awal. Kemudian kalau dia melewati satu kotak akan berkurang 1,667. Jadi 15 kurang 1,667, maka jadinya adalah 13,333 feet dari permukaan tanah. Jadi kalau dipasang piezometer di sini, sebuah tabung untuk mengukur tekanan, maka akan naik dari permukaan tanah itu sebanyak 13,333 feet. Kalau di B gimana? Ya tinggal dikurangi aja. Kita udah tahu satu kotak tadi berkurangnya 1,667. Kalau di B berarti 15 dikurangi 1,67 dikurangi 1,67. Ingat, karena ekipotensial sepanjang titik ini energi potensialnya itu tetap sama pengurangannya 1,667 titik B. Jadi 15 kurang 1,67 kurang 1,667. Ini 2 kali 1,67 nya. Sementara kalau C, titik C itu kan berada setelah kotak yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kali 1,67. 15 energi awal dikurangi 5 kali 1,67. Maka tinggi airnya adalah ini di atas muka tanah. Titik D gimana? Titik D itu kan berada sama kayak di C ya. Nah, tadi kan garis ekipotensial adalah garis yang menghubungkan energi potensial yang sama. Titik yang mempunyai energi potensial sama. Jadi energi di sini sama dengan energi di sini D. Jadi karena satu garis ya sama nyarinya kayak C. Oke. Kemudian yang nomor yang B, jumlah rembesan yang mengaliri saluran air. Yang kedua saja, yang ini aja. Rumusnya tinggal masukkan rumusnya saja. Delta Q, karena hanya satu saluran, delta Q saja KH per ND.
K-nya itu kan diketahui 5 kali 10 pangkat min 3 cm per detik, tapi karena kita perlu atau diketahuinya itu dalam feet, maka diubahlah ke feet per detik. Jadi 1 cm adalah 0,03281 feet, sehingga dikalilah ini dengan ini, dapatnya ini. Masukkan saja rumusnya ke ini. K ini adalah ini, K. H per ND adalah 1,67. Ya, ini sebenarnya sudah dicari di sini. Ini dia nih, H per ND. H-nya adalah 10, perbedaan hulu dan hilir. ND-nya ada 6, 1,67. Kamu ulang lagi di sini juga boleh sih. H per ND, H-nya 10, ND-nya 6. Dapatlah untuk satu saluran saja 2,73. Nah, kalau bagian C ditanya total seluruh saluran. Jadi tinggal yang ini tadi dikalikan NF saja. Nah, tinggal hasil yang ini kan sama nih hitungannya dengan ini. Tinggal dikalikan 3 karena NF-nya 3. Dapatlah Q-nya adalah 8,2 kali 10 pangkat min 4 feet pangkat 3 per detik per feet. Kenapa per feet? Ada per feet lagi di sini dan ada per feet lagi di sini karena seperti saya katakan, kalau di lapangan tidak diketahui lebar ke sananya, jadi diambil satu. Kalau kita pakai satuan SI maka meter per satu satuan lebar per feet. Kalau satuan BG per feet. Oke. Nah, yang ini tekanan ke atas pada dasar bangunan air, kamu silakan pelajari sendiri. Ini saya jelaskan secara singkat aja bahwa ini bendungan dan dia akan mengalami uplift, tekanan ke atas. Nah, kita akan cek apakah dia nanti bisa menggulingkan atau enggak. Jadi bisa digambar grafik. Nah, kamu tinggal gambar grafik aja di sini sesuai dengan jarak antara, kan misalnya kan titik A sama B jaraknya berapa, gambarkan di sini. CD, BC, CD, DE, EF gambarkan di sini. Kemudian analisis setiap titik berapa gaya angkatnya, gambarkan. Misalnya 24 segini, maka 21-nya akan segini. Nah, hasil dari mana? 24, 21 itu adalah dari sini, ya. Ada 7 buah penurunan energi potensial. ND ada 7 ND. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NF-nya berapa? 2 ya. 1, 2. 1, 2. KX sama KZ sama dengan K sama. Kemudian ini ada sebuah piezometer dipasang di titik A. Itu berarti energi potensial di titik A. Dan ini adalah tinggi air di hulu adalah 21 feet. Dan tinggi kolom air di titik A adalah 24 feet. Jadi perbedaan air pada hulu dan hilir H besar adalah 21 feet. 21 dikurangi 0. Di sini 0 karena belum ada air. H adalah 21 feet. Kehilangan energi, tinggi energi itu tiap-tiap penurunan energi potensial untuk setiap kotak saluran itu adalah H per 7. Karena tadi NF-nya kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ND-nya 7 maksud saya. Jadi 21 itu adalah H dibagi 7. Jadi setiap melewati satu kotak, dia akan berkurang 21 per 7, yaitu 3 feet energinya. Ya, ini H per 7, 1 per 7, 3 feet. Jadi setiap melewati satu kotak saluran, energi potensial berkurang 3 feet. Ya. Untuk mengetahui titik A, tinggi tekanannya adalah ikuti aja cara di sini. 21 tambah 6 kurang 3 kali gamma W. Nah, tinggi tekanan pada titik A itu 21 tambah 6 kurang 3. Dari mana dapatnya? 21 kan dari awal. Kemudian ditambahkan 6. Kenapa 6? Karena ada jarak. Ini 6. Ya. Untuk sampai ke titik A, 21 tambah 6 dikurangi 3. Dikurangi 3. 3 itu adalah yang ini tadi. Setiap kotak akan kehilangan 3. Jadi 21 tambah 6 kurang 3 gamma W sama 24 gamma W. Dengan cara yang sama dicarilah yang B sampai akhirnya di F. Kalau di B kan 27 kurang 2 kali 3
Kita lihat di titik B. 27 itu dari mana? 27 itu dari 21 ditambah 6 itu kan 27, dikurangi karena B itu ada dua kotak, melewati dua kotak, 1, 2, sedangkan satu kotaknya 3, berarti kan 2 kali 3. Nah, 27 kurang 2 kali 3 sampai dengan F, seperti itu juga. Kalau F kan 6 kali kotaknya. Gambarkan saja, inilah dia tekanan yang terjadi di dasar bendungan. Nanti kalau untuk mengetahui terguling atau tidak, tinggal dicari gaya berat dari struktur ini. Tinggal dicari melewati tidak, lebih besar tidak. Kalau lebih besar gaya dia di bawah, berarti akan terguling. Kalau lebih besar gaya berat untuk menahan gaya ke atas, maka akan aman. Oke, ini silakan baca di rumah. Selamat belajar di rumah, pelajari contoh soal. Sampai berjumpa di materi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.